kembali lagi di Hot Room. Satu pertanyaan singkat tadi, Bu Irma mau nitip sesuatu. Katanya ada bukti lagi soal permainan sogok menyogok. Benar ada bukti? Ya ini begini, ada satu SMS yang masuk ke saya dari seorang bapak yang anaknya dokter. Ya. Dia bilang begini, saya kira Bu Irma perlu disoroti juga kebiasaan pungli. Pungli. Bagi mahasiswa yang ambil spesialis. Mereka rata-rata harus memperlakukan senior pembimbing Mbak Raja. Ini menghabiskan uang banyak. Makanya biaya sekolah kedokteran jadi tinggi. Dan ini yang terjadi dengan anak saya. Tapi tolong jangan disebutin nama saya ya Bu, nanti anak saya celaka. Oke, itu salah satu contoh. Oke, kita tutup dulu soal cuan-cuan. Kita kembali kepada Tapi itu PDSI. di dunia pendidikan Bang Hotman, itu bukan apa karena ID-nya, itu di dunia pendidikan. Dan itu menjadi concern kita untuk memperbaiki. Itu hanya salah satu aspek dari dunia kedokteran maksudnya. Betul, betul. Sekarang Dokter Erven, mengenai PDSI ini. Sudah berapa banyak anggotanya? Dan apakah Bapak yakin bakal bisa merebut tahta dari ID? Sekali lagi kami bilang kami bukan merebutan tahta. Yeah. Kami tidak ingin memiliki wewenang sebesar ID. Sekali lagi itu. Dan kami tidak mewajibkan dokter Indonesia untuk masuk ke kami. Nggak ada kewajiban lagi masuk. Apa benar bahwa untuk masuk PDSI harus keluar dari ID? Iya, itu harus. Karena itu kalau keluar berarti izin prakteknya juga kecabut? Enggak akan. Karena kan tadi sekali lagi Dinas Kesehatan, pemerintah yang mencabut, bukan ID. Tapi ID kan hanya rekomendasi. Yang pemerintah kan hanya ngeluarin izin kalau ada rekomendasi dari ID. Tapi itu kalau kita tafsiran secara hukum, ada juga teman-teman sejawat yang akhirnya keluar juga izin praktek tanpa rekomendasi itu ada, Bang Hotman. Oh bisa juga? Ada rekomendasi dari perhimpunannya mungkin atau sudah ada, makanya kami pun Udah masih berapa praktek banyak? sampai sekarang. Udah berapa banyak anggota PDSI? 34 provinsi sudah ada cabangnya, kemudian berapa cabang? 34 cabang provinsi sudah ada. 34 gitu ya. provinsi sudah ada. Ya, Terus anggota berapa orang? Kalau anggota selalu nambah ya tiap hari ya. Ya. Intinya tapi nanti kami lantik lah nanti ada lah nanti Bapak di media sekarang, begitu. Bapak sendiri sudah keluar dari ID? Sudah. Harus itu. Izin Karena secara prakteknya prinsip dari mana? izin praktek dari dinas Masih kesehatan ada? masih berlaku. Kalau ID nanti mencabut rekomendasi akibatnya apa? Saya lihat di aturan SIP saya tetap berlaku sepanjang STR saya yang dikeluarkan konsil negara tadi masih berlaku. Oh begitu? Iya, makanya kami sama sekali tidak takut perihal itu. Nggak Gitu. takut Bapak nanti dianggap tidak punya izin karena praktek tanpa izin 3 tahun penjara? Tidak. Dan ini penjara itu sudah direvisi oleh MK. Sekarang sudah pidana denda aja Bang Hotman. MK sudah merevisi itu 2007. Makanya sebenarnya revisi Undang-Undang Praktek Kedokteran memang udah harus. Karena MK pun sudah pernah merevisi pasal-pasal penjara itu. Dan kemudian ini saya ingin klarifikasi juga ya, putusan MK itu belum pernah loh tentang ketunggalan ID loh. Kebetulan saya Dr. Judil dulu menggugat ke MK. Jadi MK itu berharap ID bisa berubah dengan ada RT-nya sendiri sebenarnya tanpa mengubah undang-undang. Itu bunyi putusannya sebenarnya. Dan salah satu putusan MK itu adalah mengatakan pengurus ID itu nggak boleh rangkap di konsil yang negara tadi. Dan itu akhirnya Presiden Jokowi memberhentikan waktu itu salah satu ketua umum ID yang menjabat waktu itu. Dan tapi beliau melawan Jokowi juga, melawan Presiden. Akhirnya menggugat juga di pengadilan walaupun kalah ya. Jadi intinya bahwa sebenarnya MK pun itu anti monopolistik itu Uni. Jadi PDSI sudah mulai nggak pendekatan ke Menkes? Sudah ke Menkes, sudah ke harapannya apa? Wakempres. Harapannya kita tentu merevisi Undang-Undang Praktek Kedokterannya seperti dibilang oleh Uni Irma tadi. Jadi memang tujuan kamu benar-benar memang arahnya mau menandingi atau kalau boleh menggantikan ID? Mereformasi. Bahkan setelah ini ada organisasi lain pun silakan. Begitu, menurut Bapak direformasi karena ID itu sudah terlalu parah? Betul. Terlalu parah? Iya. Ibu Irma gimana? Ya kalau saya sih melihat situasi hari ini harusnya Hermawan Saputra ini melindungi orang-orang yang dipecat ID. Karena beliau kan fungsinya adalah ahli kesehatan masyarakat. Nah sementara dokter-dokter yang dipecat ini kan orang-orang yang berguna untuk masyarakat. Anda harus lindungi, gitu loh ya. Kami dari Komisi 9 meminta Anda untuk melindungi orang-orang yang dipecat ID yang punya kompetensi yang dipecat. Karena mereka punya tanggung jawab moral terhadap manusia. Sesuai dengan undang-undang kedokteran. Itu aja pesan saya. Ya, oke, terima kasih. Silakan Pak Judil. Nanti saya tanggapi. Sebentar, habis ini. Begini, ada hal yang perlu kita sorot. Dengan undang-undang praktek kedokteran, ID sudah memonopoli dunia kedokteran. Berarti harus dirubah undang-undangnya? Betul. Nggak ada pilihan lain? Saya cerita dikit, harus memonopoli. Dari mana? Dari mulai kolegium yang dibentuk oleh ID, lalu pendidikan, P2KB, kedokteran berkelanjutan, lalu praktek kedokteran. Yang belum dikuasai adalah pendidikan undergraduate. Ya. Sekarang, ID sedang mengajukan RUU pendidikan kedokteran. Oh, mau diperluas kekuasaannya? Diperluas sampai undergraduate. Padahal ID itu ada untuk dokter. Nggak ada urusannya dengan mereka yang mau jadi dokter. Benar. Ya kan?
Ada yang tunda. Sekarang kalau undang-undang RU ini disetujui, sempurnalah monopoli itu. Sifat manusia. Begini, kami di sidang Mahkamah Konstitusi itu waktu itu yang bicara Pak Refli Harun, Ya. ahli hukum tata negara, nggak boleh ada monopoli swasta. Ya. Ya, monopoli itu boleh untuk state organ pemerintah. Kan ditujukan untuk kepentingan Oke, masyarakat. terima kasih Pak. Sekarang Pak Hermawan atas tudingan banyak dokter-dokter pejuang yang dipecat karena mengkritik, termasuk dokter Pandu tadi. Bapak kan harusnya melindungi mereka. Kenapa malah Bapak berpihak ke ID? Saya tidak berpihak ke ID. Ya, Saya menggunakan core competence di bidang kesehatan masyarakat, salah satunya administrasi dan kebijakan kesehatan. Ya. Ketika bicara dari sudut administrasi dan kebijakan kesehatan, dan itu yang saya bicarakan dari tadi, disitulah yang saya tempatkan bagaimana ID, bagaimana PDSI. Saya atas nama teman-teman juga yang di bidang kesehatan masyarakat sangat setuju dan happy adanya teman-teman Oke, organisasi kalau baru. gitu- Tetapi ketika ditanya bagaimana keterkaitannya dengan pengakuan organisasi profesi, kita menyudut pandangkan dari kebijakan kesehatan yang ada. kalau Di gitu situ poinnya. langsung real aja deh. Bapak sendiri apa tanggapannya terhadap pemecatan Dokter Terawan? Nah ini kan memang wilayah yang sudah cukup panjang dibahas. Bapak sendiri pribadi apa? Dia katanya sudah berjasa banyak, kata Ibu Irma. Bapak sendiri kan ini kan bidang Bapak juga melindungi masyarakat. Betul. Bapak sependapat bahwa Dokter Terawan dipecat atau tidak? Kami mendasarkan pada risalah MKEK yang sudah ada riwayatnya dulu bagaimana sudah proses ini sejak 2015 dilakukan komunikasi. Sejujurnya ini Dr. Terawan melewati golden momennya. Ketika beliau menjadi Menteri Kesehatan, itulah golden moment beliau merangkul dan mengklirkan persoalan ini dan pada akhirnya inilah menjadi orientasi untuk masa depan kesehatan yang lebih baik. Tapi ini dilewati karena keterkaitannya dengan Konsil Kedokteran Bos, Indonesia. Anda keliru. Dokter Terawan ketika jadi menteri, COVID datang. Nah itulah, yang ini kan diurus tuh persoalan COVID dulu. COVID soal lain. Jadi Artinya Anda mestinya posisi Anda, tupoksi Anda yang harus Anda lakukan. Anda nggak usah Setuju. ngomong kemana-mana. Setuju. Jadi tupoksi Anda aja. ketika Jadi Bu Irma Anda mengatakan- jangan berkelit kemana-mana soal administrasi, soal yang lain sebagainya. Ya justru ini fokus saja dengan tupoksi Anda. perlindungan kesehatan masyarakat menjadi Tupoksi bagian ya, kita. tupoksi Setuju. Anda itu satu aja. Setuju. Peningkatan Hermawan, derajat kesehatan. Pak, pertanyaan saya begini. Ya. Ada enggak dari segi sains ID membuktikan bahwa teori semprot dari Dokter Terawan itu salah? Tanyakan ke ID kalau itu. ID silakan. ID. Ada atau tidak? Saya udah lihat putusannya, harga dia tidak mau hadir sidang. Oke. Contoh di pengadilan, seseorang yang membunuh, walaupun dia tidak hadir sidang, tetap harus dibuktikan bahwa dia pembunuh. Nah, pertanyaannya, teori semprot dari Terawan itu kan dianggap tidak sesuai dengan sains. Pertanyaannya, ada nggak dari ID membuktikan bahwa itu salah? Teori sains, teori semprot dari Terawan. Sudah ada atau tidak? Tolong jawab, sudah ada atau tidak? Yes or no, hanya jawabannya singkat saja. Kenapa harus dijawab pertanyaan apa? Jadi gini Bang, Bukan. Bang Hotman kan menanyakan tentang putusan MKEK. Enggak, saya nanya, Iya kan? Jangan bicara lagi substansinya, kalau bicara substansi panjang kita di enggak, saya hanya nanya fakta, saya Iya. tidak bicara soal substansi. Iya. Sudah ada enggak penelitian dari ID sebelum menghukum Dokter Terawan menyatakan bahwa teori semprot dari Terawan itu secara sains tidak ada dasarnya. Sudah ada nggak penelitian? Karena saya baca di putusan, Dokter Terawan yang disuruh membuktikan, melakukan penelitian. Tapi ID-nya sendiri tidak pernah membuktikan. Makanya saya kasih di pengadilan, kalau seseorang membunuh, walaupun dia tidak hadir atau apa, hakim harus membuktikan bahwa pembunuhan itu benar terjadi. Betul. Bagaimana dengan teori semprot? Pernah nggak ID membuktikan bahwa teori semprot Terawan itu tidak ada dasarnya dan membahayakan masyarakat? Iya kan, ini kan bicara penelitian ya Bang. Nggak pernah atau tidak? Itu Bentar, dulu Pak. saya jawab dulu. Bicara penelitian Ya. yang belum terbukti secara uji klinis, ya kan harus dibandingkan dengan uji-uji yang lain, Bang. Makanya sudah Bicara pernah itu. nggak? ID tidak melakukan penelitian, Bang. Penelitian Jadi- itu dilakukan oleh researcher. Gitu loh. Jadi bagaimana Anda Dan ada mengatakan bahwa teori semprot itu salah kalau ada ID tidak tahu itu salah? Jadi ada kaedah-kaedah ilmiah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan uji klinis kepada manusia. Itu yang kita dorong, Bang. Itu juga menjawab pertanyaan, kok ini tidak mendorong? Kita mendorong siapapun dokter di Republik ini. Mahesa, saya kasih yang tahu ingin Anda ya. yang ingin Mahesa, saya mengabdikan kasih tahu Anda profesinya. ya. Saya kasih tahu Anda.
teman-teman saya di Komisi 9 itu banyak yang sudah melakukan DSA. Ya. Tidak pernah ada masalah dan mereka mengatakan setelah mereka di DSA mereka lebih seger, lebih enak dan lebih apa. Betul. Jadi tidak ada satu efek negatif pun. Ya. Artinya pertanyaan Bang Hotman tadi harusnya Anda jawab, jangan melintar-melintir Jadi gini, Bu, kemana-mana. ya, Anda ini nggak bisa jawab tapi melintir-melintir, Enggak, kebiasaan saya- ID tuh. saya nggak melintir, Bu Irma. Kebiasaan ID Enggak. tuh, reformasi Jadi kalau- reformasi ID jangan melintar-melintir, Ya. ya, yang jelas-jelas saja. Ya. Sekarang lakukan reformasi agar PDSI ini tidak melakukan hal-hal yang merugikan ID. Ya. Maka kemudian ID akan bisa bekerja dengan baik karena sudah direformasi. Itu Ya. aja cukup. Ya, jadi kita mendorong yang tadi yang sampaikan Bu Irma itu bisa dibuktikan secara ilmiah, Oke. dilaporkan secara ilmiah. Yang itu saya saja. tahu, Gitu loh. yang saya tahu karena saya juga banyak teman Iya. dokter, memang ID tidak pernah membuktikan secara sains bahwa teori DSA semprot dari Dr. Terawan itu salah. Ya, saya baca putusannya itu justru Terawan yang disuruh membuktikan. Itu yang saya baca. Tapi karena Terawan tidak mau hadir, langsung dipecat. Oke, Dr. Erven. Jadi apa yang akan dilakukan oleh PDSI untuk memfasilitasi dokter-dokter yang berprestasi di bawah PDSI? Apa yang bisa Anda lakukan? Iya, tentu kami mendorong inovasi. Mempelotasi anak bangsa. inovasi segala Iya, macam, ada iya. nggak? Iya, ada itu. Itu salah satu misi ketiga kami. Yaitu apa? Misinya mengayomi masyarakat dan rakyat Indonesia, ya. Kemudian memberi pelindungan ya dan kesejahteraan bagi para dokternya sendiri, Iya. anggota kami. Dan ketiga, mendorong inovasi anak bangsa, Bang Hotman. Begitu. Iya. Caranya? Caranya ya kami tentu tadi saya bilang kita tidak ada istilah pemecatan anggota dan segala macam karena di luar negeri pun tidak ada majelis etik di American Medical Association misalkan. Iya. Etik itu sifatnya sumpah dokternya ke Tuhannya, bukan ke organisasinya. Oke. Ya, jadi lain kalau Bang Hotman tadi bilang majelis disiplin di bawah negara itu benar-benar memang Ya. ada sanksinya. Tapi kalau di organisasi profesi ormas emang mau main hakim-hakiman gitu kayak Kalau main. gitu, karena kita sudah mau istirahat, Iya, iya. saya masih penasaran nih. Iya. Pertanyaan saya terakhir, karena ini kita sudah kesimpulan. Iya. Benar nggak bahwa ID tidak pernah secara sains membuktikan bahwa teori DSA semprot oleh Dr. Terawan itu salah atau tidak? Benar nggak tidak ada? Setahu saya sama sekarang tidak ada. Tapi Ya. saya kan nggak berani ngomong karena saya bukan anggota ID lagi ya, itu haknya Nggak, kalau Dr. ada. Mahesa. Oke. Kebetulan ada dokter senior di sini yang tahu, Pak Judil Heri. Bapak pernah mendengar nggak bahwa ID membuktikan bahwa teori DSA semprot dari Dr. Terawan itu membahayakan manusia? Tidak, tapi saya harus jujur di sini. Ya? ID tidak perlu membuktikan itu. Ini tidak perlu. Tidak perlu Bagaimana membuktikan. menyatakan seseorang salah kalau tidak tahu salah? Ini, banyak sekali penemuan baru Ya? ya yang diajukan ya harusnya dibuat evidence base. Ya, oke. Ya, masa ID harus ngurusin semua itu? Resiko. Ya nggak mungkin lah, Oke. nggak mungkin. Saya setuju tidak mungkin. Tapi apa dasarnya menyatakan salah kalau belum tahu itu salah? Nah, untuk itu si Dr. Terawan harus membuktikan, misalkan clinical trial dibuat, Ya. dibandingkan dengan penguatan standar dengan cuci otak ini, dibandingkan dengan penguatan standar dan terbukti bahwa dia lebih baik secara signifikan, itu baru benar. Oke, tapi karena ini sudah menyangkut mirip pro justisia, menyatakan seseorang salah, ya, seseorang salah itu tidak bisa hanya orang itu yang harus membuktikan. Hakim yang memutus pun harus bisa membuktikan itu salah. Itu mungkin sedikit perbedaannya ya. Oke, kita istirahat dulu, nanti kita utarakan kesimpulannya sepuas-puasnya. Sesudah yang berikut ini.